KBR by IDCOM. ID-commerce, aku tuh lagi bener-bener bingung sama Bunga di kantor. Karena dia itu agak beda sama temen-temen di generasinya dia. Nah, dia itu setiap diajak nongkrong selalu gak mau, selalu nolak. Atau kalau diajak makan, dia selalu milih tempat yang lebih murah. Aku pikir dia awalnya pelit, ternyata bukan. Karena Bunga itu lagi frugal living. Padahal di umurnya Bunga yang masih muda, Bunga itu harusnya lebih sering untuk ngeluarin uang untuk seneng-seneng kan. Jujur aku tuh bener-bener gak bisa relate sama kebiasaannya dia ini. Karena buat aku kerja keras itu harus dibarengin dengan reward, ya kan? Seperti kita semua tahu, hidup hemat itu sebenarnya memang bagus buat dompet kita. Tapi ada beberapa hal yang bikin aku mikir 2 kali gitu. Setelah aku cari tahu, ternyata agak rempong nih si frugal living. Karena pada kenyataannya aku itu suka jajan dan juga kadang-kadang suka impulsif sih beli ini itu. Dan kayaknya untuk nerapin frugal living itu bukan buat aku deh sekarang. Masih ada hal-hal yang ingin aku rayakan, momen-momen kecil yang menurut aku gak perlu terlalu hemat lah. Coba nih ya, pertama setelah aku cari tahu, hidup hemat itu bikin kita gak bisa menikmati kehidupan secara maksimal. Misalnya kita kadang-kadang nabung terus sampai lupa nikmatin hidup. Kayak misalnya kita lagi makan ke restoran nih, pengen makan enak tapi takut ngeluarin uang. Padahal kan makanan enak bisa bikin mood kita lebih baik, jadi lebih semangat. Setuju gak sih? Kalau sekarang nih kita kan di tekanan yang makin tinggi nih. Ada pekerjaan, ada tanggung jawab dan juga masalah sehari-hari yang bikin kita semakin terbebani. Di saat-saat yang kayak gitu, makan enak, terus habis itu belanja-belanja, itu bisa jadi terapi gitu loh buat kita. Dan ini tuh menyenangkan banget buat aku. Ini buat aku loh ya, tapi masalahnya kalau misalnya kita beli baju, barang yang kita inginkan, terus kayak sekedar untuk ngasih hadiah kecil gitu buat diri sendiri, kayak self reward gitu lah. Nah, hal-hal kayak gini itu yang bikin kita ngerasa lebih bahagia dan bisa mengurangi stres. Jujur ya, sebagai anak agensi, aku tuh punya kebiasaan buat gampang banget ngeluarin uang. Setiap misalnya gajian, ada promo, aku tuh gak tahan buat mampir, buat belanja, buat beli kopi gitu misalnya. Jadi kayak self reward gitu untuk diri sendiri. Itu kayak salah satu cara menunjukkan bahwa itu self love buat diri aku sendiri gitu. Setelah kerja panjang, kerja keras selama sehari-hari gitu. Kadang-kadang hidup itu kan udah stres ya. Jadi pengen banget gitu untuk beli barang baru untuk nyenengin diri sendiri. Ya gimana ya, belanja, makan enak itu tuh ningkatin hormon endorfin dan dopamin. Jadi itu tuh pasti bikin kita seneng, happy gitu. Ada kepuasan tersendiri buat nikmatin hal-hal tersebut gitu. Apalagi kita lakuinnya sambil nongkrong sama teman-teman. Jadinya buat aku yang ekstrovert itu tuh kayak recharge gitu. Setelah capek 1 bulan dan besok tuh bisa dihadapi dengan lebih menyenangkan. Yang kedua, menurut aku, frugal living itu bikin kita kehilangan momen-momen berharga. Misalnya, karena kita takut mengeluarkan uang lebih, kita jadi gak bisa traveling, gak bisa nyoba hal baru, gak bisa nonton konser. Kan sayang ya, jadi kehilangan momen-momen seru dan berharga. Tahu gak sih, menurut survei dari Live Nation, 87% orang yang nonton konser moodnya jauh lebih baik ketika mereka pulang konser dibandingin mereka datang. Nah itu tuh yang aku rasain. Survei dari IDN Media bilang bahwa 90% dari Gen Z menganggap traveling sebagai kesempatan untuk explore dan juga healing, di mana mereka bisa explore tempat baru, kebudayaan baru, makanan baru, dan juga kesempatan untuk healing gitu dari kehidupan yang hektik dan hustle. Nah, jalan-jalan, nonton konser itu juga bukan buang-buang uang sih menurut aku, tapi lebih ke menjaga mental health kita. Makanya aku bingung kalau Bunga itu kok beda dari Gen Z yang lain ya. Jujur aku kagum sih sama Bunga, karena di umur segitu dia udah mempersiapkan kehidupan dia di masa depan dengan bisa ngatur uang dengan baik, bijak, dan juga dia tuh benar-benar konsisten gitu sama gaya hidup frugal living, di mana dia konsisten bawa bekal dan juga pakai transportasi umum.
Tapi mungkin itu emang akunya aja kali ya yang emang konsumtif dan gampang terpengaruh. Soalnya teman-teman aku juga banyak yang gak kayak Bunga, dimana mereka tuh sering beli ini itu, jalan-jalan, konsumtif gitu. Tapi aku jadi labil sendiri deh. Mendingan aku hidup-hidup hemat dari sekarang, atau aku mulai nanti aja. Tapi masa aku harus nunggu sampai jadi nenek-nenek sih untuk bahagia? Aku sih ngerasanya kalau kita semua itu berhak untuk menikmati semua uang yang udah kita dapatkan dari kerja keras kita. Terus gak ada salahnya juga untuk bersenang-senang, memanjakan diri sendiri. Terus habis itu juga menikmati jerih payah yang udah kita dapatkan. Nah, karena menurut aku hidup itu singkat dan kita tuh gak tahu besok bakalan apa yang terjadi. Kita tetap bisa kok guys bahagia di masa depan tanpa harus frugal living dari sekarang. Kita bisa investasi di pendidikan, skill dan juga jaga kesehatan. Dimana kita perlu jaga pola makan yang baik, olahraga yang teratur dan juga relax atau bersenang-senang. Nah, kesehatan fisik dan mental yang baik itu juga bikin kita bahagia dan juga produktif. Jadi investasi di kesehatan juga gak salah guys. So santai aja, yang penting kita tetap bisa nikmatin hidup sekarang tapi tetap siap untuk masa depan kita. Sekali lagi ya, bukan berarti hidup hemat itu salah dan jelek loh ya. Yang penting seimbang. Kita harus bisa ngatur keuangan kita tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kita. Walaupun sesekali kita harus keluarin uang lebih, tapi menurut aku worth it sih untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Nah, jangan lupa terus untuk nikmatin hidup ya guys, karena hidup tuh cuman sekali, ya kali gak dinikmatin. Dan jangan disesalin gitu deh pokoknya semuanya itu. Nah, itu menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Well, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa kasih perspektif baru tentang aku yang masih memutuskan untuk tidak ikut frugal living. So, jangan lupa tetap dengerin podcast Ngobrolin PR dari ID.com ya. Bye-bye.